Okay. Okay, the last video I was been talking about ESP, right? English for specific purpose. So today actually I want to talk about ESP again. Okay. Yeah, I want to talk about ESP. Let's go. Okay, berdasarkan yang saya lihat dari artikel, Pak, English for specific purpose itu terdapat 4 era, Pak. Yaitu the first era is the early era, era pertama, yaitu dari 1962 sampai 1981, Pak. Kemudian the recent past era, itu dari 1981 sampai 1990, Pak. And then the modern era, itu 1990 till 2011. So, and then there's the future era, 2011 till now. Oke, akan saya jelaskan sedikit, Pak. Pada era pertemuan atau era pengawalan, yaitu from 1982 till 1981, actually the English for specific purpose has another purpose. Kenapa, Pak? Karena saat itu adalah Perang Dunia Kedua, yang mana English digunakan bukan bernama English lagi, Pak. Fokus ESP pada kala itu adalah English for Science and Technology. Kenapa? Karena mereka ingin mengembangkan senjata-senjata perang, Pak. Jadi diubahlah namanya jadi EST, English for Specific for Science and Technology. The definition of the English for specific purpose, actually ESP is a subject of the English of a second as the second language or foreign language. It usually refers how to teaching in to the university or the people are already employee, yang sudah bekerja, Pak, atau yang sudah kurang belajar lagi atau tidak belajar lagi atau sedang menjadi karyawan, yang tertuju secara fokusnya just like skill that what they needed, skill yang mereka perlukan, Pak, seperti vocabulary, as with any language stuff for specific purpose, English just like English medical, English for law, English for engineering, something like that. So ESP simply is mean of teaching and learning of English for very specific goal rather than for very general or broad purpose. So it's specific, more specific. What we want to learn, we learn it. Kita hanya belajar apa yang kita butuhkan, bukan kita meluas tujuannya. Tidak, kita akan belajar apa yang sangat kita butuhkan. Misalnya kita ingin menjadi mungkin menjadi pengacara, kita akan belajar bahasa Inggris tentang pengacara, yang mana kosakata yang diperlukan dalam saat kita menjadi pengacara, itulah yang kita itulah yang kita belajar. Kita belajar apa yang kita perlukan sesuai goal yang kita tuju ke depannya. Lalu karakteristik, Pak. The characteristic of the ESP. Yang pertama itu ada design to meet specific needs of the learners. Mendesain bagaimana pertemuan atau pelajaran yang spesifik kepada siswa kita, Pak, atau mahasiswa kita atau orang yang kita ajarkan, Pak. Kemudian relate in the content to particularly discipline, occupation and activities. And third, center of the language profile to those activities in syntax, lexis, discourses, and etc. Dari gambaran yang saya berikan tadi, karakteristik dari ESP itu kita sangatlah spesifik ke satu tujuan tadi, Pak. Dari vocabulary-nya, sintaksnya, leksisnya, grammarnya, itu semua yang kita ajarkan adalah goal dari seseorang yang ingin belajar tadi. Okay, then we're gonna talk about the benefit of ESP. Apa, Pak? Banyak. Sebenarnya ESP is more likely the shortcut how to learn something, how to learn English, but in specific ways, not
common ways or broad purpose. Ini berdasarkan pendapat saya. Yang pertama, keuntungan dari kita belajar ESP atau kita mengajar ESP itu adalah menyingkat waktu, Pak. Kenapa? Because we just need learn what we needed. Yang kedua, kemudian siswa kita atau orang yang kita ajarkan akan lebih fokus karena because just a little bit and not the purpose is not broad, so they just learn what they needed, what they really needed. Jika tidak perlu, tidak tidak terlalu dipentingkan. Yang didahulukan adalah tujuan awal mereka tadi, yaitu siswa bisa lebih berkonsentrasi akan English yang mereka sedang belajar tadi. Kemudian last, pengajaran yang diberikan kepada siswa yang berdasarkan yang kita butuhkan tadi akan benar-benar tercapai, Pak. It's really gonna reach the goal right there because the method and the reach of ESP yang diterapkan dalam pelajaran bahasa Inggris, English for specific purpose and English for broad purpose, for common purpose, itu berbeda, Pak. Jadi penuh berbeda, yang mana ketika seseorang itu belajar bahasa Inggris, mereka akan benar-benar fokus dan tujuannya mereka akan tercapai. Okay, maybe that's all for today's video. For this video. I hope you enjoy, just like always. Be humble and stay creative. Bye. Show me the way I can be with you. You and her, I know I saw you.